Halo kawan-kawan semuanya, kali ini saya membawakan jawaban UAS dari saya, Denrianto, untuk kelas E. Ini mata kuliah pengantar manajemen logistik semester 2 dengan dosen mengampu Bapak Moh Dwi Karis Rifai. Untuk soal UAS ini, posisi kita ditempatkan sebagai manajer logistik di sebuah perusahaan. Kita akan mengambil langkah-langkah tentang pengelolaan logistik yang baik dan benar sesuai alurnya. Langsung ke pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini, kita langsung ke poin 1 mengenai layanan pelanggan. Seorang manajer harus membuat call center pengaduan layanan pelanggan. Dalam hal ini, layanan pelangganan tentang ketepatan pengiriman barang dan layanan pengaduan tentang kualitas barang yang dilakukan pengirimannya. Poin yang kedua, melakukan diskusi dengan pelanggan. Kenapa? Karena melakukan diskusi kepada pelanggan mengenai barang yang akan dilakukan pengirimannya. Poin yang ketiga, yang selanjutnya, membuat real time, waktu pengantaran yang sangat tepat waktunya. Poin selanjutnya, membuat real quality. Dalam hal ini, jumlah yang tepat dengan pemesanan, tidak lebih dan tidak kurang. Membuat real quality. Dalam hal ini, itu yang tepat adalah kualitas barang yang dikirim adalah sangat bagus. Stock availability. Hal ini mengacu pada kemampuan untuk menyediakan produk kapanpun pelanggan merasa membutuhkannya. Poin selanjutnya, membuat layanan pengambilan barang. Hal ini lebih mengacu pada layanan pengambilan atau pengambilan barang cacat, sisa pengiriman dan pengembalian barang yang dikembalikan. Poin kedua, seorang manajer harus mengetahui manajemen persediaan. Dalam hal ini, poinnya membuat metode FIFO. Dalam hal ini, barang yang pertama yang dipesan adalah barang yang akan dikirim atau dijual. Poin selanjutnya, membuat metode LIFO yang mempunyai arti mencatat persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Poin selanjutnya, membuat average, yang artinya jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang akan dijual sehingga dapatlah biaya rata-rata per satu unit. Membuat safety stock barang. Dalam hal ini memastikan barang yang dipesan selalu ada di dalam gudang. Poin selanjutnya, menjaga persediaan yang cukup tersedia di gudang. Untuk poin berikutnya, memastikan persediaan dikirim secara maksimal. Poin selanjutnya, membuat barang persediaan bahan baku atau persediaan bahan baku yang cukup akan menunjang siklus produksi yang sesuai. Poin ketiga, pengadaan bahan baku. Sebagai seorang manajer harus melakukan pengadaan bahan baku atau melakukan order bahan baku yang sesuai yang diperlukan. Poin selanjutnya, melakukan pemilihan bahan baku yang berkualitas. Dalam hal ini akan membuat produk yang sudah menjadi bagus. Dalam ini harus melakukan seleksi lebih tepat lagi. Poin selanjutnya, waktu pesanan bahan baku. Melakukan koordinasi dengan para penjual bahan baku. Bahan baku yang dipesan sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh bagian pembelian. Poin selanjutnya, membuat lead time pengiriman bahan baku. Dalam satu kali pengiriman membutuhkan waktu berapa lama waktu pengirimannya. Poin selanjutnya, menghitung persediaan bahan baku.
menghitung biaya pembelian bahan baku tersebut dan berapa lama bahan baku tersebut akan bertahan sebelumnya di gudang. Poin yang keempat, transportasi supplier dari gudang. Penjual membuat jadwal pengiriman barang atau membuat transportasi di pengiriman supaya alur pengiriman menjadi lancar dan tertib. Menentukan transportasi pengiriman bahan baku ke gudang kita akan menggunakan transportasi yang diberikan oleh supplier. Poin selanjutnya, memilih alat transportasi yang akan digunakan. Dalam hal ini menggunakan transportasi via darat, laut, atau udara. Menggunakan transportasi sendiri. Dalam hal ini membeli alat angkut sendiri seperti truk kargo atau membeli truk kontainer. Poin selanjutnya, membuat kontrak kerja dengan supplier. Ini sangat penting adalah dengan membuat perjanjian barang yang akan digunakan menggunakan transportasi oleh kendaraan supplier yang akan digunakan atau kendaraan dari pihak perusahaan kita. Poin selanjutnya, menghitung kos transportasi yang digunakan. Apabila menggunakan armada sendiri atau lebih menguntungkan dengan menggunakan armada dari pihak supplier. Poin yang kelima, ini adalah transportasi dari toko pabrik kita ke toko retail yang kita tuju atau pemesan barang. Untuk poinnya, membuat jadwal pengiriman barang, membuat jadwal transportasi pengeluaran barang dari gudang ke toko untuk melakukan pengiriman barang. Memilih alat transportasi yang menguntungkan. Apakah menggunakan transportasi ekspedisi atau dengan menggunakan transportasi kita sendiri. Membuat live stream pengiriman barang ke toko. Dalam hal ini kita harus membuat skema langkah-langkah atau grafik atau membuat laporan tentang live stream pengiriman barang. Poin selanjutnya, membuat laporan konsolidasi informasi pengiriman barang ke toko yang dituju. Untuk poin selanjutnya, menghitung kos transportasi yang digunakan. Dalam hal ini, menghitung biaya pengiriman dilakukan dengan kos maintenance yang digunakan apabila menggunakan armada sendiri. Poin selanjutnya, membuat tabel distribusi barang, yang artinya pengiriman berdasarkan waktu pemesanan barang yang dilakukan oleh pihak toko. Poin selanjutnya, melakukan meeting dengan pemesan barang. Kenapa? Dalam hal ini untuk menerangkan tata cara pengiriman barang yang akan dilakukan. Poin selanjutnya, membahas struktur mengenai alur pengiriman barang, dan hal ini bisa menjadi proses pengiriman barangnya menjadi lebih baik. Poin selanjutnya, poin 6, ini adalah lokasi dan layak gudang bahan baku. Dalam hal ini, seorang manajer harus membuat SOP pembuatan lokasi gudang bahan baku. Itu pakai SOP penerimaan bahan baku dan SOP penyimpanan bahan baku dan SOP pengeluaran bahan baku. Seorang manajer harus menentukan luas lahan yang bersedia untuk lokasi gudang bahan baku. Selanjutnya, jenis karakteristik bahan baku yang akan disimpan untuk menjaga kualitas bahan baku yang akan digunakan. Poin selanjutnya, peralatan atau material untuk menangani bahan material yang disimpan. Poin selanjutnya, layout atau penataan produk di dalam gudang agar pergerakan produk bisa efisien. Untuk poin selanjutnya, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan aktivitas dari dalam gudang. Lokasi harus tersedia apa, kotak ketika pembuatan master point, dan lain-lain. Kelengkapan fasilitas karyawan seperti toilet, tempat duduk, musola, monitor, dan lain-lain sebagainya. Jalur transportasi di dalam gudang harus jelas, karena harus menggunakan jalur forklift, jalur troli, atau menggunakan jalur manusia saja. Selanjutnya, struktur bangunan. Ini dikaitkan dengan karakteristik produk yang akan disimpan. Poin selanjutnya adalah membuat layout antara produk
forward logistik dengan reverse logistik. Poin yang ke-9, poin yang ke-7 adalah lokasi dan layak gudang bahan jadi. Seorang manajer harus membuat SOP tentang penyimpanan barang jadi. Dengan standar SOP yang dibuat akan menjaga kualitas barang yang disimpan. Poin selanjutnya, membuat lokasi penyimpanan barang untuk menjaga kualitas barang yang disimpan. Poin berikutnya, membuat pin lokasi penataan barang ini sangat penting sekali. Dalam hal ini akan mempermudah barang yang akan dikirim terlebih dahulu ke pihak supplier. Next, poin selanjutnya, menggunakan metode dedicated strong. Dedicated strong adalah yang disebut juga sebagai lokasi penyimpanan yang tepat, build slot strong, menggunakan penempatan lokasi atau tempat simpan yang spesifik untuk tiap barangnya yang dilakukan penyimpanan. Poin selanjutnya, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan aktivitas di dalam gudang harus memiliki APAR, kotak P3K, dan pembuatan master point. Untuk poin berikutnya, kelengkapan fasilitas kerawanan seperti toilet, tempat duduk, kamar, musola, dan jalur transportasi. Di dalam gudang, jalur sortir, jalur troli, jalur jasa, struktur bangunan kaitannya dengan karakteristik produk yang akan disimpan. Poin yang ke-8 adalah MHE atau yang disebut Material Handling Equipment di gudang. Dalam hal ini, seorang manajer harus membuat SOP tentang penggunaan material handling yang digunakan untuk menghindari kecelakaan kerja saat menggunakan material handling yang digunakan. Membuat alur-jalur khusus dalam penggunaan material handling yang akan digunakan. Poin selanjutnya, dasar pekerja dalam penggunaan material handling akan meminimalkan ukuran yang akan dikerjakan. Jadi, untuk barang-barang yang kecil tidak perlu menggunakan material handling. Cukup dengan barang-barang yang sangat berat atau barang-barang yang tidak bisa diangkat. Dan selanjutnya, lakukan briefing kepada para petugas gudang dengan cara penggunaan material handling yang benar. Nah, ini adalah kegiatan sebelum memulai aktivitas kerja seperti P5M atau penyuluhan sebelum melakukan aktivitas pekerjaan. Poin selanjutnya, penggunaan material handling yang tepat akan menjaga kualitas barang yang akan dipindahkan atau barang tidak mengalami cacat ataupun rusak. Poin yang ke-9 adalah pengemasan produk. Itu terdiri dari kemasan bagian dalam. Kemasan bagian dalam harus bungkusan barang dengan minimal 3 lapis bubble wrap atau melindungi produk dari potensi kerusakan selama proses pengiriman. Kita juga dapat menggunakan bahan pengisi atau bantalan, contoh busa atau kemasan, kertas kemasan, atau untuk melindungi tambahan, dan menggunakan bahan pengawet pakaian atau pengharum supaya ketahanan barang dikirim polosnya terjaga saat diterima oleh pembelinya. Seperti tadi seluruhnya supaya harum dan kualitasnya bagus. Kemasan bagian luar. Gunakan kemasan dengan ukuran yang tepat untuk barang Anda, baik itu kantong ataupun kardus. Dan selanjutnya, pastikan bahan dalam kondisi baik dan tidak rusak, misalnya kotak terlalu tipis atau basah. Poin selanjutnya, semua bukaan atau jahitan harus ditutup rapat menggunakan lakban atau label khusus. Untuk menghindari kerusakan barang yang tidak diinginkan melalui ekspedisi, ukuran yang digunakan sehingga kualitas barang tetap terjaga kualitasnya. Jadi, kalau ada label khusus, barang itu tidak akan dilempar-lempar oleh pihak ekspedisi atau kurir. Poin yang ke-10 ini adalah reverse logistik. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi, dan penundaan perbaikan dan penggantian.
untuk mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuannya dan memenuhi tujuan keberlanjutan. Poin selanjutnya, membuat layanan call center. Dalam hal ini untuk memudahkan pelanggan melakukan komplain pada kita untuk mengetahui barang yang dipesan sudah dilakukan pengiriman atau belum, atau barang kita rusak atau yang lain. Mempermudahkan pelanggan mengajukan komplain kepada kita mengenai kerusakan barang saat dilakukan pengiriman. Membuat reverse barang logistik dengan benar. Dengan SOP kita akan mempermudah melakukan reverse yang diajukan oleh pelanggan. Poin selanjutnya, melakukan pengecekan barang yang dikembalikan. Dalam hal ini, kita sebagai manajer wajib turun tangan apabila barang yang kita kirimkan dikembalikan oleh pihak pembeli dengan menyelidiki kerusakan atau cacat produk barang yang dikirim. Ini untuk poin yang 11 adalah pemilihan strategi logistik yang tepat. Dalam hal ini, logistik merupakan bagian penting dari manajemen rantai pasokan bisnis ataupun yang melibatkan 3 elemen utama, yaitu transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Secara umum, logistik didefinisikan sebagai proses untuk memastikan kelancaran aliran barang atau jasa dari pemasok menuju penerima. Bagi pebisnis online, faktor logistik adalah masalah krusial yang akan menentukan keberlangsungan usaha kita. Ketepatan dalam kecepatan proses pengiriman barang akan menentukan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas dengan layananmu akan melakukan pesanan berulang kali di toko kita atau perusahaan kita. Sebagai bahan pertimbangan bagi pebisnis yang harus memulai bisnis harus memiliki 7 faktor yang harus kita perhatikan agar tidak salah paham memilih mitra pengiriman barang. Poin 1. Kredibilitas. Kredibilitas adalah faktor yang paling penting saat memilih mitra logistik. Kenapa? Untuk menemukan provider yang kompeten dan bisa dipercaya adalah satu kunci sukses bisnis. Kepercayaan konsumen terhadap bisnismu juga sangat ditentukan oleh keamanan barang yang kita kirimkan kepada mereka atau pelanggan. Poin yang kedua, kejelasan tarif. Dalam berbisnis, tarif merupakan komponen penting yang harus kita ketahui. Bisnis layanan logistik yang baik dengan memiliki tarif yang transparan sejak awal. Perhatikan sistem perhitungan tarifnya, apakah berdasarkan berat atau volume barang, atau jarak, dan sebagainya. Ketiga, SOP harus jelas. Kenapa? Pengiriman yang jelas dan terpercaya dengan SOP yang jelas akan berpengaruh pada ketepatan waktu pengiriman. SOP yang jelas biasanya disiapkan secara matang oleh jasa logistik, dari mulai proses mail, penjemputan barang, dan dari marketplace menuju gudang sehingga last mile barang sampai tepat waktu di tangan pelanggan. Yang keempat, asuransi dan keamanan barang. Ini sangat penting. Untuk urusan keamanan, adanya asuransi yang ditawarkan jasa logistik bisa menjadi jaminan penting untuk meminimalisir kehilangan atau kerusakan barang yang akan dikirim. Pastikan mitra logistik yang kita pilih memiliki layanan asuransi dengan sebagai jaminan keamanan. Poin yang kelima, kemudahan melacak pengiriman barang. Kenapa? Masih terkait dengan keamanan barang yang dikirim, kita juga harus memastikan adanya kemudahan dalam pelacakan proses pengiriman, baik itu melalui website, aplikasi, atau layanan lainnya. Transportasi dan proses pelacakan juga merupakan salah satu indikator kredibilitas perusahaan logistik. Kalau kita tidak menemukan adanya transportasi dalam masalah ini, lebih baik pertimbangkan sekali lagi pilihan kita. Provider logistik yang baik akan memberikan layanan yang tanggung jawab dan jelas ketika konsumen kesulitan melakukan tracking pengiriman barang. Poin yang ke-6, kemudahan tanpa membeda-bedakan. Apapun jenis layanan yang kita perlukan, bekerjasama dengan mitra memudahkan.
adalah satu keuntungan tersendiri. Jasa logistik yang ditawarkan sebaiknya mampu memberikan kemudahan untuk mengembangkan bisnis kita, tidak hanya dalam skala besar, melainkan juga skala menengah. Kemudahan tanpa menjadi-menjadikan besar kecilnya ukuran klien merupakan indikator bahwa perusahaan tersebut fair dalam melayani. Poin yang terakhir adalah poin ke-7. Ini poin yang sangat krusial dan sangat penting. Hal penting selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana perusahaan memberi solusi jika terjadi masalah di logistik. Masalah ini merupakan job desk dari divisi customer service. Perusahaan bersangkutan, kalau customer service-nya tidak kooperatif dan solutif, maka kita bisa mendapatkan kesulitan tersendiri dalam proses pengiriman barang. Respon customer service yang mempengaruhi kreativitas perusahaan yang baik tidak akan berkutik, sehingga konsumen dan pengguna jasa juga jadi tangan untuk perusahaan logistiknya. Sekian untuk presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di presentasi berikutnya. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya akan menceritakan sekelumit kisah saya kenapa saya kuliah di STI Cendekia Bukares Semarang ini. Dikarenakan kampus ini mempunyai program yang jelas, alur pendidikannya pun juga jelas. Saya di STI Cendekia Bukares Semarang ini memilih program manajemen. Kenapa saya memilih manajemen? Karena di situ ada ilmu tentang manajemen logistik yang sangat mumpuni. Saya belajar ilmu manajemen logistik ini sesuai alur pekerjaan saya yang berada di perusahaan saya ini. Dikarenakan saya ingin mengetahui bisnis proses yang terjadi di manajemen logistik yang lebih teliti dan lebih bagus. Semenjak saya kuliah di STI Cendekia Bukares Semarang ini, saya telah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Dengan buktinya, saat ini pun saya sudah mendapatkan tawaran di 3 perusahaan besar di Indonesia, yaitu satu di perusahaan nikel di daerah Maluku, yang kedua perusahaan logistik di daerah Nusa Tenggara Barat, dan yang terakhir tempat yang saya idam-idamkan adalah perusahaan Freeport di Papua yang bertempat di Jayapura. Maka dari itu teman-teman, marilah gabung bersama kita atau kami di STI Cendekia Bukares Semarang. Teman-teman tidak akan merasa rugi bergabung di kampus ini, karena ilmu manajemen logistik akan dicari oleh beberapa perusahaan di Indonesia ini. Teman-teman tidak perlu takut menganggur setelah kuliah ini. Mari teman-teman semuanya bergabung bersama kami di STI Cendekia Bukares Semarang. STI maju terus, STI mencetak sumber daya manusia yang mumpuni dan berkualitas. Bravo STI Cendekia Bukares Semarang, sukses selalu.